Halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi lagi pesan general buat kalian. Oke, ini juga aku ingatkan bisa resonate, bisa tidak. Jadi take it easy aja. Pembacaan kartu pun bisa berubah. Jadi ini kalian bawa santai aja, oke? Aku belum ready. Aku shuffle dulu kartunya dan kita lihat apa sih pesan kalian untuk kali ini atau hari ini atau di video ini, oke? Let's see what's going on. Oke, aku udah, oh my god. Kartu pertama the Two of Cups. Wow. Look at this. Happy, love, okay? Soulmate, twin flame. Wow. Wow, amazing. Bentar, again. Oke, aku dapat di sini the Six of Sword. Oke, the King of Cups. Oke, wow, di sini ada kalung hati warna merah dan di sini kayak ada jantung. Oke. Oke, kemudian di sini aku dapat the Eight of Sword. Ini 8 ya. Oke. Kemudian the Six of Pentacles. Ada dua angka 6, Six of Swords, Six of Pentacles. Kemudian di sini ada the Wheel of Fortune. Oke. Wow. Kemudian di sini aku dapat the Ace of Pentacles. Kelihatan ya? Oke. Kemudian di sini aku dapat ini kartu Death. Oke, Santa Muerte. Oke. Oke. Dan di sini aku dapat the High Priestess. Oke. Kayak mungkin kamu dealing, aku dapat kayak di sini strong water sign. Jadi kayak mungkin Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, aku dapat kayak strong Pisces, strong Scorpio di sini ya. Di sini juga aku dapat energi Sagittarius, Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio ya. Mungkin itu atau mungkin tapi aku dapat di sini strong water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Oke, dan aku lihat mungkin kamu di sini terhubung dengan seseorang ya, dengan seseorang yang kayak ngerasa ada unfinished business di sini, kayak masih belum selesai. Especially aku dapat the wheel ya, di sini kayak ada yang masih belum selesai nih. Mungkin kamu dan dia ada koneksi past life, mungkin kamu di kehidupan sekarang harus ada detach atau attachment, tapi kalau aku lihat kayak masih continue ya, to be continued. Continue ya, kayak berlanjut di situ, masih bersambung ya. Jadi aku juga ngelihat di sini ada kayak seseorang yang mungkin kamu dealing long distance, yang mungkin di sini ada perbedaan ras, kultur, budaya, yang mungkin seseorang ini ada yang religius, ada yang spiritual, atau mungkin dia lebih tua daripada kamu, atau mungkin kalian ada perbedaan background, ethnicity, ya beda kepercayaan juga bisa. Tapi kalau aku lihat ini ada indikasi seseorang yang kamu ada koneksi past life, atau dia dari hubungan kamu di masa hubungan kamu di yang lalu. Ibaratnya mungkin dia energi mantan, energi orang pernah deket sama kamu, mungkin mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan pasangan, ya mantan tunangan, anything. Tapi kalau aku lihat di sini kamu dan seseorang masih belum selesai ya. Ada sisi dimana kayak situasi itu kayak apa ya, ada cycle di sini. Again, di sini kayak roda yang berputar, kayak putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, it's something like ada mungkin di sini juga roller coaster hubungan, di mana mungkin ada on, ada off. Mungkin kamu terhubung dengan twin flame koneksi. Jadi di sini dalam hubungan itu ada 3 ya. Kalau setahu aku di sini ada twin flame, itu level tertinggi, kemudian ada soulmate ya, dan di sini juga ada karmic. Tapi juga ada yang aku denger versi high level soulmate, which is kayak mungkin energi twin flame. Jadi ini hanya bergantung label dan koneksi itu kamu yang rasakan. Tapi hati-hati, terkadang orang melihat
twin flame itu ternyata dia adalah karmiknya, bukan twin flame-nya. Dan sekalipun memang dia adalah soulmate kamu, twin flame kamu, atau mungkin apapun, tidak menjamin kamu bisa berjodoh sama dia, bukan ya. Pertemuan ini karena ada bisa visi, ada misi, tapi biasanya soulmate itu the one you marry. Seseorang akan menikah dengan kamu, tapi kita punya banyak soulmate, kamu punya bisa lebih dari 1, 10, 9 ya. Nanti mana yang akan menjadi soulmate kamu? Mungkin setiap soulmate itu belum tentu jodoh, tapi jodoh kamu biasanya itu adalah soulmate kamu. Tapi bergantung, ada juga orang yang memilih untuk menikah dengan karmiknya, mungkin ada yang terhubung dengan twin flame. Jadi kembali masing-masing berbeda ya. Nanti mana divine timing atau divine union akan menentukan di situ semesta. Oke? Nanti memang mana takdir Tuhan yang menentukan kalian. Oke. Tapi kalau menyangkut koneksi ini, aku lihat ada seseorang yang mungkin kayak dulu dengan egonya, dengan luar biasa, tapi aku lihat ada yang belum move on dari kamu. Ya, seseorang ini kayak di sini ada pedang, ya, kayak they fighting with themselves. Dia kayak bertarung dengan emosinya, egonya sendiri, perang batin ya, perang batin seseorang yang galau akan kamu. Mungkin itu judulnya, nggak tahu nih, karena aku dapat kayak war, perang batin di sini, perang ya. Apalagi di sini juga ada sabit ya, jadi kayak nggak tahu nih apa yang dibawa oleh namanya, aku lupa namanya. Tapi aku lihat di sini kayak ada perang batin. Jadi seseorang itu bergejolak antara hatinya, antara logikanya, antara harus menyeimbangkan mana yang memang tepat buat dia ya. Di satu sisi mungkin dia ingin move on, tapi di sisi lain kayak kok nggak bisa. Jadi aku lihat perang batin seseorang bergejolak karena merindukan kamu di sini. Yes, absolutely, aku di sini dapat Two of Cups dan The High Priestess ya. Aku lihat kamu terhubung, seseorang mungkin memandangi foto-foto kamu, stalking kamu di sini. Ya, tapi dia yang kayak aku nggak bisa nih, ada sisi kayak nggak bisa, aku pengen balikan sama kamu, aku pengen terhubung sama kamu, aku pengen terkoneksi lagi dengan kamu. Ya, dia ada perang batin kayak antara pikiran, antara egonya, antara hatinya itu bertarung, enggak lepaskan. Mungkin antara situasi, mungkin dari keluarga juga nggak setuju, atau mungkin dari teman-teman dia mungkin nggak support hubungan kalian, atau mungkin kayak terlalu udahlah harus berpisah aja kayak gini lebih baik. Tapi hati berbeda kan, namanya hati merindukan, atau mungkin bagaimana, sehingga kalau aku lihat di sini ada perang batin antara kayak lepas atau enggak. Tapi aku lihat dia ingin bersama dengan kamu karena sejauh ini dia merasa kosong, dia merasa hampa, dia merasa itu berbeda. Walaupun mungkin dia berkumpul dengan family, dengan teman, mungkin bertemu cinta baru, atau dia mungkin sukses dalam karir dan finansial, tapi absolutely kayak dia membutuhkan seseorang itu seperti kamu. Nah, mungkin pada saat itu akhirnya dia kayak ada perang batin di sini. Harus bagaimana? Kayak dia galau, dia kacau di sini. Mungkin dia berusaha untuk menetralkan diri, dia berusaha untuk meditasi, menenangkan hatinya, egonya, emosinya. Tapi aku lihat di sini finally dia akan menyerah untuk kayak ya aku memang pengen sama kamu, especially mungkin kamu dealing dengan energi maskulin, karena aku lihat di sini ke energi the King of Cup maskulin ya. Dan mungkin di sini kamu High Priestess, mungkin kamu energi divine feminine yang kayak fokus akan dirimu, meningkatkan spiritual kamu, fokus dengan kerjaan kamu atau apapun ya. Tapi kalau aku lihat perang batin seseorang bergejolak karena merindukan kamu di sini. They really miss you. Like aku nggak tahu harus bagaimana. Kayak apa sih? Kayak roda ini ya diputer-puter. Kadang hatinya senang, kadang tiba-tiba juga galau, bingung. Jadi kayak nggak stabil. Dia belum stabil. Especially aku dapat the Six of Pentacles. Dia masih juggling. Dia harus stabilkan di sini. Harus balance, harus harmonisasikan di situ. Ya. Tapi kalau aku lihat kayak dia ingin terhubung dengan kamu lagi. Oke, ada perang batin yang luar biasa. Kemudian di sini aku my god, ini aku dapat balance. Aku baru aja bilang Six of Pentacles balance. Oke. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Jadi saling mendukung tapi juga ada tantangan, tapi ada juga saling kayak mungkin memang yaitu the Six of Pentacles, ada keseimbangan. Jadi hubungan itu nggak 100% bisa bahagia terus, kayak misalnya saling support terus, ya kadang juga ada tantangan, karena kan berbeda nih, pemikiran berbeda, dua kapal yang bersatu berbeda. Tapi kalau aku lihat kayak finally dia akan menemukan balance setelah mungkin dia menenangkan diri, mungkin dia sering melihat kamu dalam mimpi, karena aku lihat kayak ada dreams, atau mungkin kebalikan kamu yang sering melihat dia dalam mimpi. Tapi kalau aku lihat di sini kayak ada energi kalau dia ingin sesuatu, dia ingin awal baru sama kamu ya. Setelah mungkin dia kayak
fighting, berperang dengan dirinya sendiri, seperti itu, berperang antara ego, antara dirinya, emosinya di situ. Oke, dan aku lihat di sini soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Ya, tadi kayaknya aku pembahasan di awal, aku tadi bilang ada soulmate ya. Ada soulmate, twin flame, karmic ya. Soulmate kamu ya akan terwujud secara nyata di sini, manifest physically. Jadi ke depan dia akan hadir buat kamu. Memang butuh waktu, tapi they coming, my lovely dear. Dia akan hadir karena seseorang di sini kayak enggak, aku harus cut energi-energi di mana mungkin negatif, energi toksik. Mungkin dia akhirnya keluar dari zona aman, zona nyamannya dia. Mungkin di sini dulu dia memilih kayak mungkin family-nya, atau mungkin dalam family ada nggak setuju, mungkin karena ada perbedaan ras, kultur, budaya, sehingga dia lebih memilih sisi yang satunya, sehingga tapi dia kayak terluka di situ. So finally dia kan releasing, melepaskan. Dan aku lihat di sini kayak ini kayak ada tempat tidur baby ya, dan di sini kayak seseorang yang pregnant ya. Kalau aku lihat dia ingin awal baru, dia ingin punya keluarga sama kamu, dia ingin kayak terhubung sama kamu, dan situasi akan berputar karena akhirnya dia akan menuruti hatinya di situ. Hatinya pengen sama kamu, walaupun itu mungkin kayak susah, walaupun itu mungkin kayak bagaimana, tapi ada sisi kayak dia ingin sama kamu. Kayak mungkin di sini ada Ace of Pentacles ya, karena dia melihat kamu lah soulmate-nya dia. Look at this, ini soulmate. Ya, I love you, I miss you. Oke, mungkin seperti itu. But let's see again. Oke, red, forgive. Oke. Ya, mungkin seseorang sangat suka warna merah, tapi di sini aku dapat kayak angka 10, dan di sini ada wait. Oke, where are you? Oke, di sini juga ada 10. Oke, 10 dan 10. Mungkin kamu sering melihat 10, tapi seseorang mungkin ingin kamu memberikan maaf sama dia. Oke. Aku dapat kayak kerang di sini, nggak tahu nih, mungkin seseorang sangat suka pakai mutiara, atau seseorang sangat suka makan kerang laut ya, mungkin seperti itu. Atau mungkin di sini kayak apa ya, aku kayak keinget sebentar kayak keinget film SpongeBob yang dia kayak meminta dengan kerang. Dia dengan Patrick meminta dengan kerang, dan kayaknya waktu itu Squidward nggak percaya. So aku lihat kayak mungkin ada sisi dari manifestasi yang akan terwujud, which is kayak kamu nggak akan nyangka bahwa seseorang finally coming, seseorang akan hadir buat kamu di situ. Mungkin dia ingin meminta maaf, like I miss you, I'm sorry, I miss you, mungkin seperti itu. Oke, kemudian di sini the universe. Oke, we all just stardust. Oke, kalau aku lihat di sini semesta support kamu. I don't know, mungkin kamu usia 30 plus, 31, 32 ya, 30-an ke atas, atau mungkin nanti ada momen penting nih di sini. Tapi kalau aku lihat seseorang di tanggal 31 juga mungkin bisa penting, atau mungkin seseorang kelahiran tanggal 31, 30, 31. Universe, we're all just stardust. So kalau aku lihat di sini semesta support kamu, especially kamu akan dapat kejutan spesial mungkin dari semesta. But let's see again. Oke, di sini aku dapat the sun, paint the sun back into your sky. So aku lihat ada kebahagiaan yang luar biasa. Again, mungkin kamu sering melihat 11-11, tapi aku lihat ada sesuatu yang baru di sini. Dan ya memang mungkin takes time, tapi ada kebahagiaan yang luar biasa. Jadi the sun di sini kayak mengindikasikan akan ada energi bahagia buat kamu ya. Kayak seseorang ingin menawarkan. Look at this, gerakan gesture tangannya kayak, atau di sini kayak menerima. So kalau aku lihat semesta kayak akan memberikan sesuatu yang kayak di luar ekspektasi kamu, tapi mungkin ini kamu manifestasikan ya. Oke. Kemudian Oke, di sini connect into your deepest inner knowing. Ya, aku lihat kamu terhubung dengan sisi ketenangan jiwa kamu, spiritual kamu, batin kamu, emosi kamu, ego kamu. Kamu udah mulai tata, kamu udah mulai balance, kamu udah mulai tenang. Dan biasanya soulmate kamu, twin flame kamu itu cerminan kamu. Mungkin memang kayak sama kayak jodoh kamu, cerminan kamu. Ketika kamu udah tenang, udah stabil, kamu udah lebih baik ya, mungkin seseorang akan kembali dengan versi terbaiknya. Atau kalau emang kamu nggak terhubung dengan energi masa lalu dan kamu kayak memanifestasikan seseorang baru, mungkin akan hadir ke depannya, mana yang memang nanti akan terjawab
Oke, oleh waktu. Kembali lagi waktu yang menentukan, tapi kalau aku lihat di sini ada energi baik, mungkin fokuskan akan diri kamu, fokuskan akan yang terbaik untuk diri kamu. Dan blue ya, activate your healing power ya. Setelah healing, mungkin seorang ini juga healing ya, karena aku lihat di sini dia kayak bergejolak nih, perang batin yang bergejolak, perang batin gejolak, dia galau, dia dilema, dia kecewa, dia juga mungkin bingung, tapi finally dia kan cut, dia kan keluar dari zona aman, zona nyamannya dia, dari comfort zone, dan dia akan menunjukkan itu ke kamu ya. Dia ingin kembali sama kamu. Mungkin kamu juga di sini, kamu mungkin dulu yang dengan egois, mungkin dulu semaumu sendiri, akhirnya kamu menyadari bahwa iya ya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada hal-hal yang perlu kamu tenangkan diri kamu. Oke, so again the last deck kita pakai ini, coba lihat mungkin ada pesan lagi buat kalian. Oke, cut seat. Oke, staying close to home carries no risk. Transform yourself regularly but don't lose your soul. Oke, rubah transformasikan diri kamu ya, tapi jangan kehilangan jiwamu. Oke, so kalau aku lihat di sini energi itu di mana, ini nyambung dengan kartu Death. Oke, so kalau aku lihat ada perubahan besar, dan ya kamu sudah membenahi diri kamu, kamu juga ada koneksi spiritual dengan seseorang, dan kalau aku lihat di sini kamu akan terhubung lagi ya. Dia yang galau akan kamu ya, karena kadang kamu fokus ke dia, obses ke dia, dia semakin menjauh, dia semakin pergi dari kamu. Tapi kalau kamu fokus menarik diri, menarik perhatian itu untuk diri kamu sendiri, itu men-trigger seseorang dan dia akan kembali sama kamu ya. Tapi tidak menjamin ya, karena aku harus fokus sama diriku buat dia bisa kembali. Enggak juga seperti itu. Kamu fokus adalah kamu akhirnya bisa melepaskan ketergantungan, karena terkadang kalau kita terlalu dekat dengan seseorang ada rasa ketergantungan. Nah itu kamu kendalikan lagi diri kamu untuk gak bergantung dengan siapapun di sekitar kamu, di dekat kamu, karena yang bisa kamu gantungkan harapan, yang bisa kamu andalkan, yang bisa menolong diri kamu only yourself, cuma diri kamu sendiri ya. Yang lain mungkin bisa support berapa persen, tapi karakter utama atau aktor atau aktris utamanya adalah diri kamu sendiri. So save yourself first. Selamatkan diri kamu dulu di situ, oke? Tapi kalau aku lihat di sini ke depan akan ada perubahan ya. Dia mungkin masih galau, dia akan keluar dari zona aman, zona nyamannya ya. Perang batin itu akan membuat dia akhirnya luluh dan ingin kembali bersama kamu. They know you are their soulmate dan dia masih sayang sama kamu. Again di sini kayak ada simbol hati di sini ada hati, so dia masih mencintai kamu. Seseorang masih mencintai kamu, hanya mungkin butuh waktu, tapi mungkin dia akan kembali tak terduga, di luar ekspektasi kamu ya. Dia akan termanifest secara physically, manifest, terwujudlah secara nyata ke depannya. Dan kamu bersabar, berdoa, fokus pada diri kamu, perbaiki lagi diri kamu di situ ya. Seseorang akan hadir. Again, Knight of Pentacles ini nyambung dengan forgive ya, mungkin dia ingin meminta maaf ya. Aku lihat di sini kayak seseorang ingin bersama dengan kamu karena dia tahu kamu lah di Empress, kamu lah the queen of the queen, the king of the king. Oke, mungkin seseorang Taurus, Virgo, Capricorn atau Libra, tapi kalau aku lihat kayak ya seseorang ingin bersama dengan kamu ya. Dia ingin bersama lagi dengan kamu, dia ingin hadir untuk memenangkan hati kamu, menikmati kebersamaan kembali, dan aku lihat seseorang masih sayang sama kamu di sini. Oke, itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye bye.